Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada saat ini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun. Sebelumnya akan saya sampaikan tentang kompetensi inti. KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah, dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Tentang kompetensi dasar. 1. Mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. 2. Menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3. Memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun. 4. Mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun. Indikator yang harus dicapai. 3.1.1 menjelaskan pengertian mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun. 3.1.2 menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun. 3.1.3 mendeskripsikan cara membaca mad iwad dan mad layin dan mad arid lissukun. 3.1.4 menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun. 4.1.1 mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. 4.1.2 mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layin, dan mad arid lissukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Baiklah, sekarang kita akan masuk pembahasan mad iwad. Pengertian. Mad secara bahasa artinya panjang, dan iwad artinya pengganti. Jadi, mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat atau tanda baca fathah tanwin atau fathatain jika diikuti alif. Menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad iwad. Misalnya dalam surah Al-Adiyat ayat 1-5. Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به jam'a. Perhatikan, bunyi tanwin tidak terbaca, tapi kemudian dipanjangkan 2 harokat. Selain itu, dalam Al-Quran akan ditemukan juga tak marbutoh berharokat fathatain. Huruf yang demikian tidak dibaca mad. Sebagai contoh terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 5. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Pembahasan yang kedua adalah tentang mad lain. Pengertian. Mad secara bahasa artinya panjang dan lain artinya lunak. Menurut istilah, mad lain adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak kalimat yang memuat mad lain. Perhatikan beberapa ayat berikut dalam Al-Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4. Perhatikan pada kalimat yang berwarna merah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Atau dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Mad arid lis-sukun. Pengertian. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid lis-sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid lis-sukun boleh dibaca 2 harokat, atau 4 harokat, atau 6 harokat. Terdapat banyak hukum bacaan mad arid lis-sukun dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Baqarah ayat 6, dalam surah Ali Imran ayat 3. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Para siswa, demikian tadi pembahasan kita tentang materi mad iwad, mad lain, dan mad arid lisukun. Silahkan dipelajari, kemudian diterapkan dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.